Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gratia Virgilia dari Logistik 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal seminar nasional saya yang berjudul Analisis Pengaruh Service Quality terhadap Airline Satisfaction pada Refueling Proses di PT XYZ. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistematika penulisan dari jurnal seminar nasional. Yang pertama adalah pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat, yang terakhir adalah penutup. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Pertamina Aviasi merupakan penyedia layanan bahan bakar penerbangan dengan jaringan mendunia dan senantiasa mengembangkan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggan dan stakeholder lainnya. Lingkup jaringan bisnis bahan bakar penerbangan aviasi tersebar baik nasional maupun internasional. Pengembangan sistem sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan hambatan. Pembatasan penerbangan domestik maupun internasional menjadi salah satu penyebab penurunan konsumsi aftur sehingga menurunkan daya tarik penumpang untuk melakukan perjalanan udara. Tetapi hal ini tidak membatasi pelayanan secara sepenuhnya kepada pelanggan. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, perlu adanya peningkatan kualitas dan menjamin terjaganya produk bahan bakar penerbangan sehingga menghindari akan adanya risiko yang timbul terhadap pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama adalah metode pengambilan sampel. Menentukan sampel yang mewakili populasi responden dari maskapai penerbangan yang ada di PT XYZ. Nah, literatur yang digunakan ini adalah menggunakan rumus Swaffin dengan formula sebagai berikut, yaitu N sama dengan N besar per 1 ditambah NE kuadrat. Nah, N kecil ini merupakan jumlah sampel minimal yang kita cari, dan N besar adalah merupakan populasi, dan E merupakan error margin, yaitu derajat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya adalah sampel pengumpulan data. Nah, kuesioner yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dan menggunakan skala Likert, yaitu menggunakan 5 butir pernyataan dengan memberikan 5 angka dengan skor tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah. Nah, di sini untuk penilaian tingkat kepentingan itu atau relative importance itu dari yang sangat penting yaitu 5 sampai yang tidak penting 1. Dan juga penilaian kinerja dari 5 yang sangat puas, very satisfied, sampai yang tidak puas atau not satisfied. Selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi variabel, yaitu dengan variabel independen X dan juga variabel dependen Y. Selanjutnya adalah dimensi kualitas pelayanan, dan menurut para suraman terdapat 5 dimensi besar yang digunakan, yaitu tangibles atau kasat mata, reliability atau keandalan, responsif atau daya tangkap, dan juga assurance atau jaminan. Yang kelima ada empati, dan yang keenam yang terakhir adalah kepuasan pelanggan itu sendiri atau airline satisfaction. Dan metode analisis data yang digunakan ini menggunakan software SPSS, yaitu yang pertama analisis data statistik deskriptif, yang kedua ada uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga ada analisis regresi linear sederhana, yang keempat ada uji korelasi dua variabel, dan yang kelima ada analisis koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi variabel penelitian, itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya perubahan variabel terikat, yaitu kualitas pelayanan, dan variabel Y, atau variabel terikat, efek akibat dari dipengaruhi variabel bebas, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan karakteristik responden. Karakteristik responden ini dibagi menjadi dua, yaitu komersial dan juga non-komersial. Dan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan langsung kepada handling pesawat atau stakeholder tiap maskapai. Setelah kita mengetahui karakteristik dari responden, kita akan menentukan kecukupan data atau kecukupan sampel menggunakan Slovin's formula dengan jumlah populasi sebanyak 54, error yang diharapkan adalah 5%, sehingga hasil perhitungan untuk jumlah kuesioner yang dibutuhkan adalah 47,57 yang dibulatkan menjadi 48. Nah, N atau jumlah populasi ini harus lebih besar dari
N kecil atau jumlah sampel minimal. Selanjutnya adalah analisis frekuensi kualitas pelayanan. Nah, analisis frekuensi ini adalah untuk mengukur frekuensi dari tiap item dan juga persen valid dari tiap item. Di sini bisa dilihat dari hasil kuesioner yang diisi terdapat dari important enough, important, dan very important dari setiap item. Selanjutnya adalah frekuensi kepuasan pelanggan. Sama juga frekuensi dari tiap item, yaitu adalah satisfied, satisfied enough, dan satisfied, dan very satisfied. Dan juga ada valid persennya juga berdasarkan dari kuesioner yang telah diisi. Nah, setelah kita melakukan pengujian dari frekuensi, selanjutnya kita akan melakukan pengujian validitas. Nah, pengujian validitas ini untuk menguji keakuratan dari instrumen tersebut. Nah, R tabelnya itu harus kurang dari R hitung. Nah, untuk memperoleh nilai degree of freedom dari item-item tersebut, maka dapat dilihat dari tabel nilai R produk momen dengan signifikansi 5%. Dari tabel tersebut bisa kita lihat semuanya valid dikarenakan R tabel ini kurang dari R hitung. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah untuk menguji konsistenan dari sebuah kuesioner tersebut. Nah, dari sini bisa dilihat comeback alpha-nya itu harus lebih dari 0,6, maka dapat dikatakan reliable. Untuk total seluruh item X dan Y adalah 0,890 dan juga 0,884. Dan untuk kategori reliabilitas yang tinggi, itu adalah lebih dari 0,7. Bisa lihat di sini, batas cornback alpha-nya itu lebih dari 0,6 dan semuanya lebih dari 0,6, sehingga bisa dinyatakan reliable. Setelah dari uji reliabilitas, kita akan melakukan uji regresi linier sederhana. Nah, uji regresi linier sederhana ini untuk menguji sebab akibat dari variabel X, yaitu variabel sebabnya itu, dan juga variabel Y, yaitu variabel akibatnya. Nah, bisa dilihat dari output SPSS ini, bisa ditemukan model persamaan regresi liniernya adalah Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y-nya adalah Y sama dengan A-nya adalah 18,004 ditambah dengan 0,768X. Bisa dilihat dari output SPSS ini yang ada di koefisien ini. Selanjutnya, dari output SPSS ini dapat dilihat tingkat signifikansi terbesar yaitu adalah 0,000 kurang dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh variabel X terhadap Y. Selanjutnya kita akan menguji koefisien korelasi dua variabel yang kita dapatkan juga dari output SPSS ini. Bisa dilihat nilai korelasi atau nilai hubungannya yang R-nya itu sebesar 0,712 dan bisa dikatakan bahwa hubungan antara dua variabel berikut adalah kuat dari interpretasi koefisien korelasi yang ada dalam tabel tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita akan menguji koefisien dari koefisien determinasi. Dan kita dapatkan R square-nya atau R2-nya adalah 0,507. Nah, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggannya adalah 50,7% dan sisanya adalah 49% dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, dan yang terakhir adalah kita akan melakukan uji hipotesis dari output SPSS yang telah didapatkan, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu 0,000 ini kurang dari 0,5, sehingga variabel X ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan T hitung yang ada dalam output ini 6,879 ini lebih dari T tabel yaitu 2,013. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah besarnya pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan adalah 50,7%, dan sisanya adalah 49% dipengaruhi oleh variabel lainnya, seperti perilaku pembeli, harga produk, inflasi mata uang, kebijakan pemerintah, penjualan yang fluktuatif, dan juga frekuensi penerbangan itu sendiri.
Yang kedua, terdapat beberapa faktor utama pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu sarana dan fasilitas, penyaluran BBMP, dan sumber daya manusia, dan juga penjadwalan. Dan yang ketiga, hasil data olahan membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, perubahan waktu kedatangan pesawat menjadi salah satu fokus utama terjadinya keterlambatan. Sekian pemaparan ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.